bahwa THR PNS bakal cair di bulan Mei. Kira-kira berapa besaran THR PNS? Kita akan cek di berita ini. Pegawai negeri sipil PNS akan mendapatkan tunjangan hari raya secara penuh tahun ini. Ini para PNS patut bersyukur karena pada tahun lalu THR PNS mendapat potongan karena negara kita terkena musibah COVID-19. Rencananya tahun ini THR PNS akan diterima secara penuh dan tidak ada potongan. Nah, tentu saja kabar ini sangat mengembirakan di tengah lesunya ekonomi karena pandemi COVID-19. Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, jika melihat pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Proses pencairan pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, jika 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, kemungkinan di akhir April atau di awal Mei, nah sekitar tanggal 3, 4 atau 5 Mei itu THR sudah cair. Sementara komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS. Gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan 1 masa kerja 0 tahun menerima gaji 1,56 juta rupiah per bulan. Sementara PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun menerima gaji hingga 5,9 juta rupiah. Lumayan sangat besar. Bagaimana simulasi THR PNS? Kita klik halaman berikutnya. Mari kita bersama-sama melihat simulasi THR PNS ini. Sebagai simulasi, misal PNS dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres nomor 37 tahun 2005 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima 5,36 juta rupiah. Sementara itu, kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon 1 menerima 117,3 juta rupiah. Wow. Eselon 1, eselon 2 inilah yang membuat banyak banyak membuat para pegawai negeri merasa gimana, saya juga tidak bisa menyebutkannya. Nah, lalu banyak yang berkomentar sebaiknya eselon itu dihilangkan saja katanya. Eselon 1, eselon 2 itu katanya dihilangkan saja, mending diganti dengan golongan saja. Apakah Bapak Ibu sependapat dengan itu atau bagaimana? Monggo tambahkan di kolom komentar. Nah, artinya THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai 6,92 juta rupiah. 6,92 juta ya, berarti hampir mencapai 7 juta.
Sementara untuk jabatan tertinggi bisa mencapai 123,2 juta rupiah. Nilai ini yang sangat fantastis. Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencangkup tunjangan-tunjangan lain yang dimaksud dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dan mungkin kalau di daerah-daerah terpencil, tunjangan daerah itu dapat ya. Misalnya di daerah tertinggal, itu mungkin bisa lebih besar. Namun perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar perhitungan baru, yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai atau NKP, prestasi kerja, dan kontribusi pegawai. Ini sesuatu yang sangat baik menurut saya, karena dengan adanya pertimbangan ini menuntut pegawai harus bekerja lebih baik, harus memegang tanggung jawabnya, tidak hanya ingin gaji saja tentunya, namun sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Tentunya ini dilihat dengan adanya penilaian pegawai. Artinya tidak semua PNS pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis perhitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Terima kasih. Semoga THR tahun ini benar-benar tidak dipotong dan PNS mendapatkan full sesuai dengan janji-janji pemerintah kita. Mohon dukungannya untuk para penonton, like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-kontennya. Terima kasih.